Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Datang Tuhan, mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Wow.
yang terbaik bagimu, genap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, demikian jugalah kamu, hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam sebuah cerita fabel dikisahkan ada seekor kura-kura yang tinggal dalam sebuah telaga waktu itu ya, dan mengalami namanya sebuah musim kemarau yang cukup panjang. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara dia menyelamatkan dirinya. Dia memanggil dua orang sahabatnya, yaitu para bangau. Dia mengambil satu buah ranting, satu bangau gigit ujung sebelah kiri, dan satu bangau menggigit ujung sebelah kanan. Dan kura-kura ini menggigit di bagian tengahnya. Lalu dia mengatakan, para bangau, terbangkan saya dari area sini dan kita cari tempat yang tidak mengalami namanya musim kering. Baiklah. Lalu mereka pun terbang. Pada waktu mereka terbang, beberapa binatang menyaksikan pemandangan itu, fenomena itu, dan mereka terkagum dengan fenomena tersebut. Semua binatang memuji para bangau. Bangau, engkau hebat sekali. Bangau, idemu cemerlang. Bangau, engkau luar biasa. Tidak tahan dengan pujian yang diberikan kepada bangau, kura-kura pun mengatakan, ini ide saya dalam hatinya. Engkau harus puji saya dalam hatinya. Semua binatang terus memuji bangau. Lalu tidak tahan, kura-kura pun itu membuka mulutnya dan mengatakan, ini adalah ide saya. Pada kerajaan, kita bisa menebak apa yang terjadi dengan kehidupan kura-kura itu. Pada waktu dia membuka mulutnya, detik itu juga dia pun terjatuh dari tempat ketinggian. Dia pun terluka dan pada akhirnya hal itu membawa dia pada sebuah kematian. Alkitab yang baru saja kita baca ini mengajarkan untuk Anda dan saya sebagai orang kerajaan, untuk kita mau mengambil sikap hati yang dikatakan seperti ini, merendahkan diri kita. Memang kerendahan hati merupakan satu karakter yang Allah rindukan, bukan hanya kita latih dan kembangkan di antara komunitas. Tapi kerendahan hati merupakan sesuatu karakter yang Allah minta pada waktu kita juga membangun relasi kita dengan Allah kita. Kerendahan hati membawa kepada namanya perkenanan kita juga bukan hanya kepada manusia, juga kepada Tuhan. Sebagaimana ilustrasi yang tadi saya sampaikan, mengapa kita rendah hati? Karena pada waktu tadi kita memperhatikan kura-kura itu, detik di mana dia tidak rendah hati. Ada detik di mana dia bukannya tidak sampai pada tujuannya, tapi detik di mana dia menemukan bahwa kesombongan membawa pada kehancuran. Yes, I always the center of pride, dan pride membawa pada sebuah kehancuran. Hal yang perlu kita sadari bersama, Alkitab juga pernah mencatat di dalam 2 Raja-Raja
pasal 5 ayat ke-20 sampai dengan 27. Dikisahkan di sana seseorang yang bernama Naaman, panglima Raja Aram, seseorang yang terpandang, Alkitab mencatat demikian. Tetapi ia menderita sakit kusta. Satu kali dia bertemu dengan seorang hambanya, yaitu Nabi Allah Elisa. Dan Elisa meminta dia untuk dia boleh merendam atau membasuh badannya 7 kali di sungai Yordan. Naaman, seorang yang terpandang ini, pernah sempat gusar mendengar perintah itu, agak ragu-ragu untuk menurutinya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk dia merendahkan hatinya, untuk dia mau taat kepada firman yang disampaikan oleh hambanya itu. Maka Alkitab mencatat dia merendamkan dirinya sampai 7 kali. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat dia mengalami namanya kesembuhan. Saya percaya dan yakin bukan air dari sungai Yordan itu yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan Naaman pada waktu itu adalah dia mau mengambil sikap hati untuk merendahkan dirinya. Kerendahan hati selalu identik dengan namanya mujizat. Kerendahan hati selalu identik untuk kita boleh mengalami kasih Tuhan. Kerendahan hati selalu identik untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi yang mana Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita untuk kita boleh rendah hati. Kerap kali rendah hati merupakan sebuah momen di mana kita menghadirkan kuasa Tuhan dalam keluarga kita, menghadirkan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita, bukannya bagi keluarga kita, mungkin tempat kita bekerja, tempat kita pelayanan. Oleh karena itu, apabila hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Mengapa? Karena Allah membawa kita bersama, walaupun perjalanannya temanya tentang kerendahan hati, tetapi kita sadar bersama kerendahan hati akan membawa kita untuk bukannya mengalami Tuhan, tapi menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya mata Tuhan itu tertuju pada setiap orang yang mau taat akan firman-Mu, yang mau dengar akan firman-Mu, yang mengambil sikap hati untuk merendahkan hati. Walaupun kerap kali seolah-olah harga diri kami diinjak, harga diri kami diabaikan, tetapi yang kami tahu adalah kami mau melakukan firman. Kami berjalan bersama dengan yang firman, sehingga kami yakin di ujung perjalanan kehidupan kami akan melihat kasih Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan melihat kesembuhan, kelepasan, bahkan kemerdekaan yang Tuhan itu boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar firman-Mu ini tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.